Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Yang terhormat Bapak Dr. Heru Sulistianta SPD MOR sebagai pembahas. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Hendes Ade Jubaidi MPD sebagai pembimbing 2. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Hendes Akor Sitepu MPD sebagai pembimbing 1. Pada kesempatan ini, saya Anggityana Putri, mahasiswi Pendidikan Jasmani 2018, ingin mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Kontribusi Kekuatan Otot Tungkai, Keseimbangan dan Konsentrasi terhadap Akurasi Memanah Jarak 30 meter pada atlet panahan Provinsi Lampung. Latar belakang. Cabang olahraga panahan secara konsisten selalu diperlombakan di setiap event resmi seperti PON, Popnas, dan Kejurnas PPLP. Seiring dengan perkembangan yang begitu pesat di daerah kita, yaitu Provinsi Lampung, baik antar provinsi atau daerah, bahkan nasional, sering menggelar open turnamen tingkat pelajar dan umum. Hal ini disebabkan oleh faktor diantaranya penguasaan teknik dan yang sangat mencolok adalah kemampuan fisik yang dimiliki para atlet di daerah kita. Kemampuan fisik atlet kita di bawah rata-rata dibandingkan dengan atlet daerah lain. Kekurangan ini menjadi hal yang harus dipahami dan menjadi pembelajaran pada atlet panahan. Faktor-faktor seperti konsentrasi, koordinasi, kekuatan reaksi, dan daya tahan maupun keseimbangan, dan juga kekuatan otot tangan, sangat menentukan dalam menghasilkan teknik dasar memanah yang baik dan benar. Aspek lain dalam akurasi memanah dalam olahraga panahan sangat diperlukan sekali karena tanpa akurasi yang bagus, atlet panahan tidak akan bisa untuk mendapatkan juara. Dan selisih 1 poin di dalam olahraga panahan akan sangat menentukan kemenangan. Melalui hasil observasi langsung yang dilakukan peneliti, atlet saat melakukan tembakan anak panah ke papan target tidak tepat sasaran dan masih banyak atlet yang belum mampu berdiri kokoh sehingga mempengaruhi perkenaan anak panah. Maupun dalam hal keseimbangan di olahraga panahan sangat berpengaruh dalam akurasi memanah. Fakta yang ada di lapangan, atlet panahan Provinsi Lampung masih banyak yang belum mampu untuk menahan sapuan atau terpaan angin, karena dalam olahraga panahan kemampuan mempertahankan diri dalam keseimbangan sangat dibutuhkan karena berpengaruh pada pelepasan anak panah. Selain itu, olahraga panahan atlet dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengendalikan konsentrasi dengan baik karena olahraga panahan selalu menggunakan kefokusan tinggi pada target sasaran. Pada saat peneliti melakukan observasi, muncul masalah dalam kemampuan konsentrasi yang buruk seperti mereka belum mampu mengendalikan diri dari gangguan suara lawan, suara busur, dan masih banyak gangguan lainnya. Berdasarkan masalah yang muncul, maka peneliti mengambil judul Kontribusi Kekuatan Otot Tungkai, Keseimbangan, dan Konsentrasi terhadap akurasi memanah pada atlet panahan Provinsi Lampung. Identifikasi masalah. Yang pertama, terdapat atlet yang belum mampu berdiri kokoh pada saat melakukan tembakan anak panah ke papan target, sehingga mempengaruhi perkenaan anak panah. Yang kedua, pada saat atlet melepaskan anak panah ke papan target, atlet kurang mampu mengendalikan keseimbangannya. Yang ketiga, banyak atlet panahan di Lampung yang belum mampu mengontrol diri terhadap gangguan sekitar atau gangguan lawan pada saat latihan maupun pertandingan. Yang keempat, kemampuan akurasi memanah pada atlet panahan Lampung belum menunjukkan kecepatan yang maksimal. Rumusan masalah. Pertama, seberapa besar kontribusi kekuatan otot tungkai terhadap akurasi memanah jarak 30 meter pada atlet panahan Provinsi Lampung? Kedua, seberapa besar kontribusi keseimbangan terhadap akurasi memanah pada jarak 30 meter pada atlet panahan Provinsi Lampung? Yang ketiga, seberapa besar kontribusi konsentrasi terhadap akurasi memanah jarak 30 meter pada atlet panahan Provinsi Lampung? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui kontribusi antara kekuatan otot tungkai terhadap akurasi memanah jarak 30 meter pada atlet panahan Provinsi Lampung. 2. Untuk mengetahui kontribusi antara keseimbangan terhadap akurasi memanah jarak 30 meter pada atlet panahan Provinsi Lampung. Yang ketiga, untuk mengetahui kontribusi antara konsentrasi terhadap akurasi memanah jarak 30 meter pada atlet panahan Provinsi Lampung. Manfaat penelitian bagi atlet
Penelitian ini diharapkan agar atlet dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat menunjang dalam meningkatkan prestasi. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan acuan saat akan melakukan penelitian dalam upaya meningkatkan pengembangan ilmu keolahragaan. Bagi program studi, penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan program studi pendidikan Islam. Tinjauan pustaka, panahan. Panahan atau memanah adalah suatu kegiatan menggunakan busur panah untuk menembakkan anak panah ke papan target. Menurut Hakim Gayo tahun 1990 berpendapat, panahan adalah suatu cabang olahraga yang menggunakan busur dan anak panah. Yang kedua ada kekuatan otot tungkai. Kekuatan otot tungkai yang dimaksud di sini adalah kemampuan otot untuk menerima beban dalam waktu bekerja, di mana kemampuan ini dihasilkan oleh adanya kontraksi otot dan terdapat pada tungkai. Kontraksi ini timbul untuk melakukan gerakan yang mendukung. Menurut Harsono tahun 1988, lalu ada keseimbangan. Menurut Nur Hasan tahun 1986, keseimbangan merupakan kemampuan seseorang dalam mengontrol alat-alat tubuhnya yang bersifat neuromuskular. Unsur keseimbangan ini sangat menonjol dalam kegiatan yang sedang berjalan, seperti berdiri dan berbagai jenis di cabang-cabang olahraga panahan. Konsentrasi. Menurut Sukadianto tahun 2006, konsentrasi merupakan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada tugas dengan tidak terganggu dan terpengaruhi oleh stimulus yang bersifat eksternal maupun internal. Hipotesis yang pertama, H0, tidak adanya kontribusi yang signifikan antara kekuatan otot tungkai terhadap akurasi memanah jarak 30 meter pada atlet panahan Provinsi Lampung. H1, adanya kontribusi yang signifikan antara kekuatan otot tungkai terhadap akurasi memanah jarak 30 meter pada atlet panahan Provinsi Lampung. H0, tidak adanya kontribusi yang signifikan antara keseimbangan terhadap akurasi memanah jarak 30 meter pada atlet panahan Provinsi Lampung. H2, adanya kontribusi yang signifikan antara keseimbangan terhadap akurasi memanah jarak 30 meter pada atlet panahan Provinsi Lampung. H0, tidak adanya kontribusi yang signifikan antara konsentrasi terhadap akurasi memanah jarak 30 meter pada atlet panahan Provinsi Lampung. Dan ada H3, adanya kontribusi yang signifikan antara konsentrasi terhadap akurasi memanah jarak 30 meter pada atlet panahan Provinsi Lampung. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dan penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Penelitian korelasional yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui ada tidak adanya hubungan antara kedua atau beberapa variabel. Menurut Suharsini Arifunto tahun 2002. Menurut Ridwan tahun 2005, metode deskriptif korelasional yaitu studi yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum dan sesudah. Populasi dan sampel. Di dalam penelitian ini, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono tahun 2010. Dalam penelitian ini, populasi adalah atlet panahan yang berjumlah 12 atlet putra dan 8 atlet putri. Sampel. Menurut Arifunto tahun 2010, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini, cara pengambilan sampel yaitu dengan teknik total sampling, yaitu mengikut sertakan semua individu atau anggota populasi menjadi sampel. Menurut Arifunto tahun 2002, sehingga penelitian ini mengikut sertakan semua atlet panahan yang berjumlah 12 atlet putra dan 8 atlet putri. Variabel penelitian. Menurut Suharsini Arifunto tahun 2002, variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah terdapat 3 variabel bebas, yaitu yang pertama kekuatan otot tungkai, keseimbangan, dan konsentrasi, dan terdapat 1 variabel terikat, yaitu akurasi memanah jarak 30 meter. Desain penelitian. Menurut Arifunto tahun 1997, desain penelitian adalah rancangan yang dibuat oleh peneliti sebagai ancang-ancang kegiatan yang akan dilaksanakan.
Definisi operasional variabel. 1. Kekuatan atau tungkai. Kekuatan atau tungkai yang dimaksud di sini adalah kemampuan otot untuk menerima beban dalam waktu bekerja, di mana kemampuan itu dihasilkan oleh adanya kontraksi otot yang terdapat pada tungkai. Menurut Hartono tahun 1988. Yang kedua, keseimbangan. Menurut Nur Hasan tahun 1986, keseimbangan merupakan kemampuan seseorang dalam mengontrol alat-alat tubuhnya yang bersifat neuromuskuler. Yang ketiga ada konsentrasi. Menurut Sukadianto tahun 2006, konsentrasi adalah kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatian pada rangsangan yang dipilih suatu objek dalam waktu tertentu. Yang keempat ada memanah. Panahan atau memanah adalah suatu kegiatan yang menggunakan busur panah dan anak panah untuk menembakkan anak panah ke papan target. Mengenai pengertian panahan, Husni Hakim Gayo tahun 1990 berpendapat bahwa panahan adalah salah satu cabang olahraga yang menggunakan alat busur dan anak panah. Instrumen penelitian. Menurut Suharsini Arkunto tahun 2010, instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Dalam penelitian ini, kekuatan atau tungkai diukur dengan alat back and leg dinamometer menurut Nur Hasan tahun 1986. Lalu keseimbangan diukur dengan tes berdiri stroke stand menurut Ismaryati tahun 2008. Konsentrasi diukur dengan tes grid concentration menurut Leisure P tahun 1984. Dan akurasi memanah diukur dengan tes scoring atau dengan total score menurut kita tahun 2010. Teknik analisis data. Yang pertama ada uji normalitas, dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan uji perbedaan. Dan dari hasil uji prasyarat tersebut akan diketahui apakah data berdistribusi normal dan homogen atau sebaliknya. Suatu data dikatakan berdistribusi normal bila L hitung lebih kecil daripada L table dengan taraf signifikan 5%. Maka data tersebut mendistribusi normal menurut Sujana tahun 2012. Lalu ada uji homogenitas, dilakukan untuk mengetahui data memiliki varian yang sama atau homogen atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji homogenitas yang dilakukan uji F menurut Sujana tahun 2005. Uji homogenitas uji F, harga F hitung tersebut kemudian dikonsultasikan dengan F table untuk diuji signifikannya dengan sigma sama dengan 0,05. Lalu ada uji korelasi, digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat menurut Sugiono tahun 2010. Dalam uji korelasi ini digunakan juga untuk mengetahui kontribusi antara kekuatan atau tungkai, keseimbangan, dan konsentrasi terhadap akurasi memanah jarak 30 meter. Mungkin itu saja presentasi seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.